Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Pak Stef. Shalom, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti melalui YouTube malam hari ini. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Jaya dalam renungan-renungan hati kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita baik. Amin. Apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya sungguh merasakan Tuhan itu sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang bisa merasakan apa yang saya rasakan hari ini? Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Bapak Ibu, saya merasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan banyak saudara saat ini. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, Dia sedang menyamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasa sesuatu, dan saya kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasakan ada dorongan untuk menyembah, ada sukacita yang Bapak Ibu tidak bisa katakan atau ungkapkan dengan kata-kata, itu Roh Kudus lagi bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu saudara dan saya, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita punya keterhubungan langsung dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu dengan biasa-biasa saja. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, ada pemeliharaan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan sudah buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, hari-hari ini. Apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percayalah, ketika kita datang menghampiri hadirat, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan, pemeliharaan, penyertaannya, dan jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Karena ada banyak blessing, ada banyak berkat yang telah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk penyembah Dia. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-108. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-108.
Dan malam hari ini saya beri tema, I want to see you, Lord. Open the eyes my heart, Lord. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap menerima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini saya terus dibawa untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan kepada satu tema, I want to see you, Lord. Kepada satu tema tentang melihat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, seringkali ketika menaikkan doa dia berkata, Lord, I want to see you, Lord. Tuhan, aku ingin melihatmu, Tuhan. Pertanyaannya, apakah mungkin Bapak Ibu Saudara saya melihat Tuhan secara fisik? Apa yang dimaksud dengan melihat Tuhan itu, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 sampai ke-23. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai ke-23, Alkitab menceritakan ketika Musa berbicara dengan realita Tuhan di atas Gunung Sinai untuk menerima kembali kedua loh batu dan untuk bersyafaat karena bangsa Israel telah menyembah patung lembu emas. Alkitab mengatakan ayat yang ke-18, tetapi jawabnya, ini adalah jawaban Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu, apa yang Musa rindukan di dalam hidupnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Musa rindu untuk melihat Tuhan. Sehingga Musa berkata, please show me your glory. Sehingga Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Please show me your glory. Tapi apa jawab Tuhan, Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan membacanya. Ayat yang ke-19 dan ke-20. Firman Tuhan mengatakan, tetapi firman-Nya, ini firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihi siapa yang ku kasihi. Kasihani. Ayat 20. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, perhatikan. Musa adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Seorang yang lembut hatinya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang selembut hatinya Musa di muka bumi ini. Tetapi ketika Musa berkata, please show me your glory. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku. Dan Tuhan pun menjawab Musa. Keluaran pasal 33 ayat 20 mengatakan, demikianlah firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajah Tuhan dan tetap hidup. Tuhan berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, karena tidak ada seorang pun yang melihat aku dapat hidup. Bapak Ibu, apa yang membuat manusia tidak dapat memandang wajah Tuhan, Bapak Ibu? Karena kemuliaannya. Because thy glory. Ya, karena kehadirannya. Karena hadirat Tuhan. Karena hadirnya Tuhan. Itu penuh dengan kemuliaannya. Itulah yang membuat manusia tidak dapat memandang wajah Tuhan. Bapak Ibu, satu-satunya orang yang mendapat kasih karunia Tuhan
dan Tuhan izinkan untuk melihat Tuhan, walaupun hanya dari belakang, dia adalah Musa. Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan membacanya di dalam ayat yang ke-21 dan 20 sampai ke-23. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, apakah Tuhan menjawab kerinduan Musa untuk memandang Tuhan? Untuk melihat Tuhan? Ya, Tuhan menjawabnya. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Dan apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan Musa, untuk memandang Tuhan, untuk melihat Tuhan, to see the Lord. Walaupun Musa hanya melihat bagian belakang Tuhan, tanpa melihat wajah Tuhan. Bapak Ibu, biarlah Tuhan juga menjawab kerinduan kita. Kerinduan Bapak Ibu dan saya, untuk memandang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan di dalam batin Bapak Ibu, di alam roh ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terus menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu terus menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu terus menghadirkan hadirnya Tuhan, dan terus berinteraksi dengan realita hadiratnya, Bapak Ibu terus mengimajinasikan firman-Nya. Bagaimana firman-Nya tergenapi di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa di dalam bahasa roh, sampai Bapak Ibu terima impresi, sampai Bapak Ibu terima yang Bapak Ibu pikirkan itu, dan kemudian Bapak Ibu deklarasikan itu. Bapak Ibu, secara perlahan namun pasti, Tuhan sedang membawa manusia roh Bapak Ibu, untuk mengalami pekerjaan roh, yang membersihkan hidup Bapak Ibu dari berbagai macam kecemaran, yang membersihkan batin Bapak Ibu dari berbagai macam hal-hal manusiawi, yang membersihkan Bapak Ibu dari hal-hal lahiriah, sehingga hidup Bapak Ibu semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin suci, semakin hari hidup Bapak Ibu semakin diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, sehingga Bapak Ibu akan mulai bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Injil Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang sesungguhnya, karena mereka akan melihat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya mendapati selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika menjalani kehidupan rohani mereka hanya melihat tantangan, mereka hanya pergumulan, hanya melihat berbagai macam kegoncangan, mereka hanya melihat berbagai macam ketakutan, mereka hanya melihat berbagai macam kekhawatiran, mereka hanya melihat berbagai macam kecemasan, mereka hanya melihat berbagai macam kegelisahan, mereka hanya melihat berbagai macam kegentaran, mereka hanya melihat fakta lahiriah
tetapi mereka tidak melihat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan kegentaran memenuhi kehidupannya. Memenuhi hidupnya. Manusia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi gelisah dan gentar. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, ketika Saul dan seluruh bangsa Israel melihat Goliat, saat Goliat muncul, saat Goliat tampil dan menantang orang Israel, dan Goliat berkata, "Give me a man, beri aku orang, so we can fight," sehingga kita bisa bertarung. Dan Goliat menantang orang Israel untuk bertarung 1 lawan 1, alias duel. Nah Bapak Ibu, Goliat ini keturunan raksasa. Perawakannya tinggi dan besar, kekar, dan dilengkapi dengan baju zirah dan senjata lengkap. Tapi orang Israel itu kecil-kecil, dan begitu melihat Goliat, maka ketakutan langsung menguasai seluruh tentara Israel. Dari Saul sang raja sampai seluruh tentaranya, mereka semua ketakutan mendengar tantangan dari Goliat ini, mendengar ancaman dari Goliat ini, mendengar intimidasi dari Goliat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka melihat dengan mata lahiriah mereka. Karena orang-orang Israel melihat dengan mata lahiriah. Nah Bapak Ibu, saya dapati banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika menghadapi hari-hari ini yang semakin sulit, dengan adanya berbagai masalah yang saling berkaitan dan yang ditimbulkan dari sejak adanya wabah virus sampai sekarang. Ada banyak dari mereka yang ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya tidak pasti dan tidak menentu ini. Ketika mereka membaca bermacam-macam artikel tentang masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, penuh dengan tantangan, sehingga artinya menjadi tidak menentu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka melihatnya dengan mata lahiriah. Karena yang mereka lihat adalah tantangan. Karena yang mereka lihat adalah fakta lahiriah yang memang sengaja dibuat oleh si jahat untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, untuk mengintimidasi hidup Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika ada seorang anak muda yang hidup dalam kuasa roh, seorang anak muda yang bernama Daud, di mana realita perkara sorgawi sangat nyata di dalam hidupnya. Alkitab menuliskan, roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Bapak Ibu perhatikan, ketika Daud sampai di medan pertempuran dan dia mendengar seruan dari Goliat yang mengintimidasi orang-orang Israel, respon Daud justru berbeda. Dia muncul dan ada rasa kemarahan di dalam hatinya. Dan dengan kemarahannya, Daud berkata, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup." Bapak Ibu, respon Daud berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud terus dikuasai oleh roh Tuhan. Dan Daud hanya memandang kepada Tuhan. Yang Daud lihat adalah Tuhan yang selalu ada bersamanya. Daud hanya melihat Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini, seberapa banyak dari Bapak Ibu yang masih terombang-ambing oleh berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kegantaran yang ada di sekitar Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau tegaskan, saatnya sudah tiba. Bapak Ibu tidak akan lagi merasa ketakutan. Bapak Ibu tidak akan lagi merasa kekhawatiran. Bapak Ibu tidak akan lagi merasakan kecemasan. Bapak Ibu tidak akan merasakan lagi kegelisahan. Bapak Ibu tidak akan merasakan lagi kegentaran. Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami pergulatan di dalam batin Bapak Ibu.
Karena Bapak Ibu akan mengalami ada firman dan roh yang bekerja dengan kuat di dalam hidup Bapak Ibu dan membawa Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Dan ketika mata hati Bapak Ibu terbuka dan Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu betul-betul akan mengalami keberadaannya yang berkuasa, yang berdaulat atas alam semesta ini. Dan itu tidak sebanding dengan pergulatan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tidak sebanding dengan tantangan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini di dalam hidup Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membersihkan mata hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membawa mata hati Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus betul-betul bekerja secara nyata, menolong Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya, Bapak Ibu akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu akan mengalami berbagai kemenangan. Dan ketika Bapak Ibu membayar harga, Bapak Ibu mau mendisiplin diri Bapak Ibu untuk terus merenungkan firman Tuhan, mengimajinasikan firman, mendoakan firman, memastikan hidup Bapak Ibu dipengaruhi oleh berbagai perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu akan mengalami ada banyak pengalaman ilahi dalam hidup Bapak Ibu. Ada berbagai pekerjaan roh dan pekerjaan firman yang membuat Bapak Ibu memiliki mata hati yang terbuka untuk melihat Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, hidup Bapak Ibu akan menjadi semakin kudus dan akan menjadi semakin suci, dan Bapak Ibu akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dan menjadikan hidup Bapak Ibu penuh dengan kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian. Open the eyes of my heart, Lord. Oh, kakarasek akurana. Yes, jalan malak. Aku berdoa. Buka mata hati kami, Tuhan. Oh, Open the eyes of my heart, Lord. Ini Bapak Ibu kita. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see you. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu, melihat Tuhan adalah suatu sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang Kristen, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus. Karena melihat Tuhan memiliki pengertian terhubungnya kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Melihat Tuhan memiliki pengertian ada terhubungan, ada terbangunnya suatu kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada janji-janjinya dan hanya berharap kepada manifestasi realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dengan kata lain, orang percaya yang melihat Tuhan adalah orang-orang percaya yang memiliki sikap hati yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang memiliki sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas.
Bapak Ibu masih ingat kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego? Bapak Ibu perhatikan. Saat itu ada sekelompok orang Babel yang memprovokasi raja dan melaporkan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang telah dibuat oleh raja. Dan raja sangat geram dan marah dan menyuruh orang-orang Yahudi tersebut, yakni Sadrak, Mesah, dan Abednego, untuk menghadap raja. Dan raja mengancam Sadrak, Mesah, dan Abednego untuk menyembah patung yang telah dibuat raja tersebut. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar itu kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 15. Kitab Daniel pasal 3 ayat 14 dan 15 mengatakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, seram, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak Ibu, itulah ancaman bagi seorang penyembah Tuhan. Bagi orang-orang yang setia menyembah Tuhan. Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, bukankah ini ancaman yang mengerikan dan menakutkan? Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, secara manusiawi, mereka menyadari mereka dalam kuasa Raja Nebukadnezar yang memaksa mereka untuk menyembah patung buatan raja. Bapak Ibu, apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Apakah hati Bapak Ibu menjadi ciut, menjadi takut, dan akhirnya menyembah ilah lain? Atau sesembahan lain? Atau patung buatan manusia? Jangan Bapak Ibu. Jangan alihkan penyembahanmu kepada yang lain selain kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu perhatikan. Sadrak, Mesah, dan Abednego melihat semua ini beyond the faith. Sadrak, Mesah, dan Abednego melihat semua yang mereka harus hadapi itu melampaui kekuasaan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesah, dan Abednego mempunyai sikap hati yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Sadrak, Mesah, dan Abednego mempunyai sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya mereka membuat satu pernyataan. Sekalipun Allah kami yang kami sembah tidak datang menyelamatkan kami tidak akan membah patung emas yang kuat. Kita akan membacanya di dalam kitab ini ya, pasal yang 3 ayat yang ke-16. Menjadi jawaban Mesah dan Abednego. Biasa ini Bapak Ibu. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke-18. Firman, lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, itulah jawaban yang benar. Itulah jawaban yang penuh dengan iman dan percaya. Itulah benar. Jika kami yang melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada apian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Satu statement yang luar biasa, Bapak Ibu. Satu jawaban yang membuat Tuhan kagum. Dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan para penyembahnya. Yang selalu berharap kepadanya. Yang selalu setia menyembahnya. Yang selalu menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah kondisi. Ini adalah sikap hati. Ini adalah kondisi hidup yang seharusnya Bapak Ibu miliki. Karena ketika Bapak Ibu bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu akan memiliki keteguhan iman untuk percaya kepada firman-Nya. Inilah yang sangat Bapak Ibu butuhkan hari-hari ini. Karena ke depan Bapak Ibu akan mendapati ada begitu banyak goncangan. Ada begitu banyak peristiwa negatif. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi. Tetapi kita harus terus berpegang teguh hanya kepada firman Tuhan dan hidup dari apa yang Tuhan katakan. Sehingga kehidupan Bapak Ibu tidak akan menjadi lemah. Sehingga kehidupan Bapak Ibu tidak akan lagi menjadi goyah. Dan malam hari ini, aku mau deklarasikan, aku percaya mulai saat ini, ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami keteguhan iman dalam hidup Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu akan semakin bertambah-tambah. Iman Bapak Ibu akan semakin bertumbuh, akan semakin bertambah. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh fakir, ya. Oleh keadaan dan situasi apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini yang melanda dunia ini. Tetapi Bapak Ibu akan terus mendemonstrasikan kekuatan iman yang mengalahkan dunia di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan ini, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Sekalipun walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.